Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kelompok Homo neanderthalensis akan melakukan presentasi. Kalau itu disebut batu tua adalah zaman praksara pertama. Zaman ini terjadi sekitar 600.000 tahun sebelum Masehi. Manusia purba yang hidup pada zaman Paleotikum. Manusia purba yang hidup zaman Paleotikum adalah Pithecanthropus mojocertensis, Homo wajakensis, dan Homo soloensis. Pithecanthropus mojocertensis. Pithecanthropus mojocertensis ditemukan di Mojokerto pada tahun 1936. Di tepatnya itu pada Desa Pening, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan oleh Van Richoten pada tahun 1888, ditemukan di desa di lempengan Pegunungan Kars, Desa Campur Darat, Kecamatan Tulung Agung, Jawa Timur. Homo soloensis. Homo soloensis atau manusia purba asal Solo ditemukan di Kepulauan Solo pada tahun 1931. Ekonomi. Sistem ekonomi Paleolitikum dengan food gathering dan hidup berpindah-pindah. Artinya food gathering itu mereka bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, dan hidup berpindah-pindah atau nomaden itu jika mereka di tempat sumber daya sudah habis, maka mereka akan mencari tempat lain yang lebih banyak sumber daya alam. Seni budaya zaman Paleolitikum adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandon. Kebudayaan Pacitan itu adalah kebudayaan yang ditemukan di Desa Baksoka, Pacitan pada tahun 1995. Dan kebudayaan Ngandon Blora itu kebudayaan yang ditemukan di Kabupaten Ngandon, Kota Blora, dan di daerah tersebut ditemukan banyak peninggalan seperti tulang-tulang hewan rusa atau yang lainnya. Teknologi. Pada zaman Paleolitikum yaitu kapak genggam dan kapak perimbas. Kapak genggam itu berfungsi untuk memotong hasil buruan, untuk menanam dan mencangkul. Sedangkan kapak perimbas itu gunanya fungsinya itu lebih berat, yaitu untuk memotong tulang-tulang hasil berburu. Kepercayaan pada zaman animisme adalah animisme dan kepercayaan pada Paleolitikum itu animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah kepercayaan pada roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal, dan dinamisme itu kepercayaan pada benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Next gue ya. Udah belum? Sok. Mesolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga sebagai nama zaman Batu Tengah, bisa disebut juga dengan zaman Batu Tua, atau zaman Batu Madya bisa disebut juga dengan zaman Batu Muda. Zaman Mesolitikum berlangsungnya antara 10.000 tahun sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Manusia yang hidup dalam zaman Mesolitikum adalah ditemukannya Kajoken Modinger
di pesisir pantai Pulau Sumatera dan diteliti oleh DPRV Van Stekelenvis. Hidup di Seminomanden di pesisir pantai atau seperti gua. Next. Manusia zaman Mesolitikum yaitu dari suku Irian dari Papua, suku Sakai dari Siak, suku Papua Melansoid dari Papua, namun penyebarannya lebih luas sampai ke NTT dan Maluku, suku Aceh dari Filipina. Udah tinggal Dini. Ekonomi pada di zaman Mesolitikum ada food getting. Ekonomi pada masa Mesolitikum adalah kehidupan masyarakat. Pada masyarakat masih berburu dan meramu dan mulai mengenal tingkat awal, atau pada masa ini mereka mengenali pekerjaan. Kebudayaan pada zaman Mesolitikum yang terkenal yaitu Abrisaurus yang ada di goa-goa. Kebudayaan terbagi menjadi 3, yaitu Kezoken, Modinger, Pebble, dan Pipisan, serta Abrisaurus. Merupakan timbulan kulit siput dan kerang. Yang menggunungnya, peninggalan ini merupakan ketemuan di pantai Sumatera Laut di antara Langsa Aceh dan Medan. Teknologi pada zaman Mesolitikum yaitu kapak Sumatera, alat-alat dari tulang hewan. Teknologi pada zaman Mesolitikum, alat-alat dari batu yang sudah mulai dihaluskan seperti kapak Sumatera, mata panah, dan alat dari tulang hewan. Kepercayaan pada zaman Mesolitikum yaitu animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda goib. Alex, next. Peninggalan Abrisaurus adalah tempat tinggal zaman prasejarah untuk berwujud dan di dalam batu karang utuh dalam batu karang untuk berlindung. Peninggalan batu pipisan adalah alat yang berfungsi untuk menghaluskan ramuan obat atau jamu. Udah Rex. Neolitikum. Zaman Neolitikum atau yang disebut sebagai zaman batu muda. Zaman Neolitikum berlangsung 5.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Manusia zaman Neolitikum. Homo sapiens ras Mongoloid. Digunakan untuk menunjukkan fenotip umum dari sebagian besar penghuni usia utara, Asia Timur, Asia Tenggara, dan beberapa bagian lain. Ras Australoid pernah dipakai dulu untuk menunjukkan fenotip umum dari sebagian besar penghuni selatan dan diperkirakan terbesar di Asia Tenggara. Next. Ekonomi zaman Neolitikum yaitu barter. Barter atau bisa disebut barang-barang yang dipertukarkan dalam kegiatan barter berupa hasil bercocok tanam, kerajinan tangan, dan mungkin juga ikan yang telah dikeringkan. Budaya zaman Neolitikum yaitu bercocok tanam, peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, dan peternakan. Politik zaman Neolitikum yaitu adanya ketua atau kepala suku perundang-giang yang berkaitan dengan berburu paling kuat. Kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme percaya bahwa setiap benda atau kawasan di muka bumi mempunyai roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia
dinamisme, kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia mempunyai kekuatan goib. Next. Peninggalan mata panah. Mata panah mencerminkan kehidupan berburu di Indonesia. Tempat penemuan mata panah yang penting berada di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Bentuk mata panah di Jawa Timur umumnya segitiga dengan basis bersayap cekung. Batu lojong, salah satu alat yang digunakan oleh manusia di zaman Neolitikum. Next. Zaman perdagian. Zaman perdagian adalah zaman manusia purba yang hidup di periode akhir prasejarah yang berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu. Zaman ini juga disebut dengan zaman logam. Zaman logam adalah periode praksara di mana masyarakatnya telah memiliki kemampuan untuk membuat peralatan dari logam. Ekonomi di zaman perdagian tidak hanya bercocok tanam, tetapi ada juga yang berladang, dan mereka juga melakukan perdagangan dengan jangkauan yang luas. Perdagangan dilakukan dengan bertukar barang. Bangsa Deuter Melayu. Bangsa Deuter Melayu sebagai manusia pendukung masa perdagian yang masuk ke Indonesia sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Next. Kebudayaan zaman perdagian. Masyarakatnya sudah menggunakan peralatan yang terbuat dari logam yang mereka hasilkan seperti nekara, moko, dan kapak corong. Teknologi perdagian. Manusia sudah mengembangkan teknologi mengolah biji menjadi alat-alat perkakas sehari-hari. Teknik yang mereka untuk pembuatan alat logam ada dua, yaitu dengan cara cetakan batu dan cetakan lilin. Kepercayaan zaman perdagian yaitu animisme dan dinamisme. Animisme yaitu mereka percaya bahwa roh nenek moyang memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan manusia sehingga perlu dihormati. Dan dinamisme yaitu percaya terhadap benda-benda yang bersangkutan dengan goib. Next. Peninggalan, nekara. Nekara merupakan semacam tambur besar dari perunggu yang berpinggang di bagian atasnya, di bagian tengahnya, dan sisi atasnya tertutup. Biasanya nekara digunakan untuk upacara mendatangkan hujan, dan dapat ditemukan di Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Kapak perunggu. Kapak perunggu terbuat dari campuran antara tembaga dan timah. Di Indonesia, kapak perunggu ditemukan di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Papua. Next. Galang, itu kamu. Zaman Tebangga atau zaman perunggu. Di zaman ini, dalam situs arkeologi Eropa Tenggara dalam kurung Serbia menemukan bukti yang tertua, yaitu sebuah penempaan atau tempaan tembaga dengan temperatur yang sangat tinggi, dan bukti ini ditemukan 700 tahun yang lalu. Bukti ini mengidentifikasikan bahwa teknik penempaan sudah ada di berbagai daerah, dan ini tidak menyebar di masyarakat Indonesia. Dan dalam waktu yang sama di Eropa ini Lanjut aja lah, waktunya nggak keburu. Langsung aja zaman ini peninggalan. Yang zaman peninggalan aja.
Aduh, yang Moko lupa, euy. Lex, lupa Lex yang Moko Lex. Ini aja, zaman logam. Maaf ya, kadang-kadang. Langsung aja. Zaman besi atau logam. Di zaman ini manusia purba sudah mengetahui cara menggunakan logam dan berganti pada logam yang asalnya dari batu. Zaman ini mereka beralih ke logam karena sifat dari batu itu sangat susah untuk dileburkan, susah untuk digurinda, dan juga di zaman ini belum ada gurinda dan juga sudah dihancurkan ataupun dicetak. Jadi di zaman ini mereka sudah bisa menggunakan logam dengan benar. Contohnya sebagai peralatan atau berburu. Dan juga ada selain logam yaitu tembaga, emas, aluminium, dan timah. Hasil di zaman ini yaitu adalah cincin, kalung, gelang, anting-anting, cantrasa, dan kapak corong. Mata sabit. Mata sabit ini bisa digunakan untuk berburu untuk apa? Berburu untuk hewan-hewan untuk ditangkap. Dan ini bisa ditemukan ditemukan di mananya itu? Ditemukan zaman perunggu terjadi pada tahun 300 sebelum Masehi. Perunggu adalah jenis logam yang dicampurkan dengan tembaga dan timah putih. Ciri-ciri kehidupan pada zaman ini adalah sudah menetap, mengenal teknologi perundagaian, dan mengenal perdagangan barter. Next. Lah, bukannya ini udah tadi? Megalitikum. Pada zaman Megalitikum berlangsung corak. Dan juga pada zaman Megalitikum adalah manusia sudah dapat membuat kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Manusia purba pada zaman ini hidup di Meganthropus, manusia berukuran besar, dan Pithecanthropus, manusia kera. Next. Pithecanthropus tersendiri menjadi 3 bagian, yaitu Pithecanthropus erectus, manusia kera dengan jalan tengah, Pithecanthropus mojokertensis, dan yang terakhir ada Pithecanthropus soloensis, manusia kera dari Solo. Next lagi. Budaya Megalitikum terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada Megalit tua, menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum 2500 sampai 1500 tahun sebelum Masehi dan dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi. Contoh bangunannya adalah mankir, punden berundak, dan arca-arca statis. Dan yang kedua ada megalit muda, menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu 1000 sampai 100 tahun sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson Deutro Melayu. Contoh bangunannya adalah peti, kubur batu, dolmen, warubu, sarkofagus, dan arca-arca. Tradisi megalitikum dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tradisi megalitikum yang berasal dari masa prasejarah dan umumnya berupa monumen. Yang kedua ada tradisi megalitikum yang masih berlanjut dan umumnya masih berada di daerah Nias, Toraja, Sumba, Sabu Flores, dan Timor. Masyarakat pada zaman purba lebih mengenal kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau roh-roh halus, dan dinamisme adalah kepercayaan pada suatu benda yang memiliki kekuatan gaib. Politik pada zaman megalitikum yaitu untuk berunding suatu masalah untuk berburu.
Dan yang terakhir yaitu ekonomi pada zaman megalitikum mempunyai tempat tinggal tetap dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bercocok tanam. Alat-alat yang dipakai pada zaman megalitikum yaitu berbahan dasar batu. Sekian. Terima kasih.